Audio Jungle. Lampung Utara, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Lampung Utara, melaksanakan lokakarya mini, lintas sektor. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Abung Semuli, hari Rabu tanggal 7 Juni tahun 2023. Kegiatan lokakarya mini lintas sektor tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Lampung Utara, Dr. Randes Muzarin Daud, diwakili Kabid Bagian Percepatan Pencegahan Stunting, Wahidin Eka SE, dan Kasih Karmila SKM, dengan didampingi Korluk Kecamatan Abung Semuli, Selamat Gianto, Mary Yantika, AMD Kep, Camat Abung Semuli, diwakili Purwani SE. Hadir juga Kepala KUA Abung Semuli, Dr. Randes Sunardi, Kepala Puskesmas Abung Semuli, diwakili oleh Anis dan Nita, selaku ahli gizi. Dan Ramil Abung Semuli, diwakili Babinsa Fredi, Desa Sukamaju, diwakili Sekretaris Desa Suhadi, serta undangan lainnya. Dalam sambutannya, Kabid Percepatan Pencegahan Stunting, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Lampung Utara, Wahidin Eka SE mengajak semua lintas sektor untuk bekerja sama mengatasi stunting yang ada di wilayah Kecamatan Abung Semuli ini, yang mana resiko stunting di wilayah Kecamatan Abung Semuli ini mencapai 52 orang anak. Pencegahan stunting ini bukan tanggung jawab kita sendiri, melainkan semua sektor ikut bertanggung jawab mengatasi stunting, tuturnya Kasih Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Karmila SKM, saat memberikan sambutan mengatakan, mari kita bersama-sama untuk serius mengatasi pencegahan stunting yang ada di wilayah Kecamatan Abung Semuli ini. Karena di Lampung Utara ini, peringkat kedua, resiko penderita stunting di Provinsi Lampung. Kepala Puskesmas Abung Semuli, yang diwakili Nita selaku ahli gizi, menjelaskan data yang kita peroleh dari resiko stunting di wilayah Kecamatan Abung Semuli antara lain: Semuli Raya, 18 anak, laki-laki 9, perempuan 9. Semuli Jaya, 16 anak, laki-laki 9, perempuan 7. Sukamaju, 2 anak, laki-laki 1, perempuan 1. Papan Asri, 4 anak, perempuan 3, laki-laki 1. Sidorahayu, 10 anak, laki-laki 6, perempuan 4. Gunung Kramat, 1 anak. Gunung Sari, 1 anak. Total keseluruhan di Kecamatan Abung Semuli, 52 anak mengalami resiko stunting. Saat diwawancarai, Kasih Percepatan Pencegahan Stunting, Karmila SKM, menyampaikan, hari ini kami melaksanakan lokakarya mini lintas sektor tentang percepatan pencegahan stunting di Kecamatan Abung Semuli. Semoga nantinya, hasil lokakarya mini lintas sektor ini menghasilkan Kabupaten Lampung Utara terbebas dari stunting. Di tempat yang sama, Korlu Kecamatan Abung Semuli, Selamat Gianto, mengatakan, mari kita duduk bersama untuk mengatasi percepatan pencegahan stunting di Kecamatan Abung Semuli ini, khususnya di Kabupaten Lampung Utara ini. Tutupnya, dari Kabupaten Lampung Utara, Pario Saputra memberitakan. Jangan lupa di-subscribe dan like ke channel ini, supaya berkembang baik. Seandainya sudah di-subscribe dan like, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adikku, Ya pun. yang terhormat, Bapak Kepala Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mewakili beserta rombongan. Yang terhormat Bapak Dandan Abung Semuli atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Desa Sukamaju atau yang mewakili. Dan yang saya hormati juga Kepala Puskesmas Raya atau yang mewakili, serta hadirin semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul dengan dalam keadaan sehat dan walafiat. Amin. Tak lupa marilah salam kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang kita nantikan sahabatnya di hari kelak.
Desa Pakan Asri. Tapi beliau berharap ketidakhadiran beliau tidak mengurangi rasa makna dari pertemuan Lokmin ini, Bapak Ibu sekalian. Seperti biasanya Lokmin ini nanti membahas untuk 3 bulan ke depan dan evaluasi yang 3 bulan yang kemarin ya Pak ya. Saya kira tidak perlu banyak yang saya sampaikan karena udah siang. Jadi pada kesempatan kali ini Lokmin mini tribulanan Lokakarya mini pembahasan stunting tahun 2023 resmi saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dan wa ikramullahu sallallahu alaihi Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin dan sahirin dan na'imin al-tayyibin wa ilahi majidah. Ya Rabbana la hadu yang baghi jalali wa jalali ma'adil sultanin. Allahumma ya Allah ya Rahman. Segala puji bagi Allah, segala syukur kepada ya Allah. Tuhan semesta alam saat ini kami bermunajat kepadamu dalam acara Lokakarya mini stunting Kecamatan Agung Sumudi. Ya Allah, semoga Engkau berkenan mencurahkan berkah dan ridha-Mu. Allahumma ya Allah ya Alim, ya Allah bukalah pikiran dan hati kami dalam kegiatan ini sehingga kami dapat menemukan solusi dan jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan keumatan dalam rangka menghadirkan kesejahteraan masyarakat kami. Ya Allah, ya Allah ya Qadir, ya Allah, kami sudah banyak berbuat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesehatan masyarakat kami, namun kami menyadari keterbatasan kami. Untuk itu ya Allah, munculkanlah dalam pemikiran kami ide kreatif yang dapat mengatasi persoalan ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, salah dan hilaf selalu ada dalam diri kami. Pembaca mohon maaf apabila ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan berkepal. Ya, stop standing. Ada gitu. Kurang Pak ya. Kami pun Ya, yang bisa ucapkan kehadirannya sekali dari Balai Kecamatan Agung Sumudi, Bapak Koramil atau Bapak Babinsa, Bapak KUA, serta Ibu Kasih Kesra yang saat ini mungkin Bapak Camat karena memang sibuk ya Bu. Kita bersama-sama pembahasan minlok stunting yang pertama kali di bulan tahun 2023. Yang pertama saya ucapkan permohonan maaf dari Bapak Kadis yang saya dia akan hidup di dengan kita. Ibu Kabit ya, walaupun kabitnya baru tadi mau ikut, cuma alhamdulillah masih ada kepentingan di BKD pendatangan BAC, jadi beliau belum bisa hadir dengan kita. Semoga dengan ketidakhadiran beliau berdua acara ini tidak merasa hikmat untuk kita bagaimana cara pembahasan stunting yang ada di Kecamatan Agung Sumudi. Yang pertama-tama ya, kami bertiga rekan dari PP dan KB, yaitu saya sama Mbak Mila. Mbak Mila adalah kasih balita, lansia dan keluarga berencana. Yang ganteng ini adalah Bapak Nata, wakil dari Pak Andi, pengganti dari Pak Andi, Satgas Stunting dari provinsi yang ditugaskan di Lampung Utara Bu. Per 1 Juni ini alhamdulillah beliau sudah bertugas di Kabupaten Lampung Utara untuk ikut membantu kita mengatur stunting yang ada di Lampung Utara. Sekian dari saya mungkin yang saya sampaikan, karena memang Pak Nata ini baru orang dari Lampung Kanan ya Pak ya? Iya. Kanan yang bertugasnya di Lampung Utara. Mungkin nanti beliau juga menyampaikan karena memang salah satu tim Satgas percepatan penurunan stunting yang ditugaskan dari provinsi untuk di Kabupaten Lampung Utara. Baiklah, di sini akan saya bahas ya, istilahnya yang pertama karena memang saya kasih binaan remaja Pak. Istilahnya karena memang kita sudah mengadakan pelatihan di aplikasi LCMIL Pak sebelum puasa, karena memang di aplikasi LCMIL ada kerjasama MOU bersama antara BKKBN Pusat sama Kemenak di tahun 2021, yang salah satunya adalah aplikasi LCMIL, di mana caranya pembahasannya yaitu agar yang menikah umur 19 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Jadi harapan pemerintah sih sudah bagus. Semoga di umur 19 tahun untuk wanita
dan umur 25 tahun yang untuk laki-laki, agar si kepala remaja ini sudah bisa atau siap untuk nanti melanjutkan jenjang pernikahan tersebut. Jadi alhamdulillah juga izin Bu ini karena memang ada juga kegiatan di kita yaitu Dugen Bu, di Kampung Sebelu ini satu desa ada 2 orang duta genre desa Bu, jadi berkolaborasi nanti insya Allah antara kecamatan, puskesmas untuk bersosialisasi tentang pentingnya remaja mengenal istilahnya tablet tambah darah untuk di sekolah baik di SMP maupun di SMA, bahwa intinya tablet tambah darah ini sangat penting sekali bagi remaja yang ada di sekolah untuk menuju dia nanti akan melangsungkan pernikahan sampai dia punya anak. Gimana caranya si anak yang akan dilahirkan tersebut akan terbebas dari stunting ataupun istilahnya ngomong kerennya istilahnya tumbuh kembangnya kurang. Jadi harapan pemerintah seperti itu. Kalau kita istilahnya bilang stunting kita nggak bisa Bu ya, karena memang di sini harus diturunkan tim pakar, karena memang kemarin tahun 2022 Semuli masuk salah satunya tim nurun stunting dari kabupaten seperti itu. Turun dari tim ahli, tim pakar yang istilahnya meluruskan ada tidak stunting di Kabupaten Lampung Utara. Alhamdulillah kalau untuk di aplikasi SIM sudah berjalan Pak, walaupun hanya 2 orang. Cuman kalau untuk di data saya di bulan April itu ada 12 orang Pak yang menikah di kecamatan Semuli, kalau nggak salah gitu Pak. Kalau ya jadi istilah kalau saya salah mohon maaf dikoreksi juga, karena memang saya data juga emang narik data juga istilahnya hanya sebagai admin kabupaten nggak tahu tanpa dibantu TPK yang ada di kecamatan Agung Semuli. Nah TPK-nya berjalan atau tidak ya monggo nanti minta tolong Ibu kasih Kesra agar berkoordinasi sama minta tolong, karena pemangku wilayah kita ada Pak Camat Bu Moro-Moro bahwa TPK kita yang ada di kecamatan Agung Semuli kalau bisa digerakkan Bu, karena memang itu ada kader KP bidan desa sama ibu PKK yang ada di desa. Jadi bergerak atau tidak monggo kita sama-sama diaplikasikan. Jadi kalau bisa pendampingan chatting sampai 6 kali itu diaplikasikan dalam aplikasi XML Bu, karena memang pusat tidak bisa tahu kalau tidak diinput dalam aplikasi XML. Begitu juga dengan Pak Babinsa, Pak Kapolres atau Kapolsek. Mungkin kalau tidak diaplikasikan di aplikasi diupload tidak akan tahu juga bahwa hari ini ada kegiatan seperti itu Pak ya. Saya Pak moderatornya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya di sini sebagai utusan dari Ibu Kepala yang menggantikan beliau. Berhubung beliau ada kegiatan di Dinas Kesehatan, jadi beliau mengamanahi tugas ini kepada saya berdua dengan Bu Nita sebagai PJ Program Gizi Puskesmas. Bapak Ibu sekalian, untuk jujur kalau untuk memaparkan secara by name by address itu ada di Bu Nita. Oh iya. Mungkin yang lebih tepatnya Bu Nita yang menyampaikan karena ini program gizi ya Bu ya. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak dari BKKBN dan dari seluruh yang semua, saya menyampaikan jumlahnya aja dulu ya. By address ada. Ini kemarin kita rapat terakhir kemarin tanggal 6 di Balai Desa Semuli Jaya membahas program gizi dan KIH. Jadi ini ada yang terbaru data stunting untuk Abu Semuli. Semuli Raya 18 laki-laki 9, perempuan 9. Semuli Jaya 16 laki-laki 9, perempuan 7. Sukamaju 2 laki-laki 1, perempuan 1. Papanasri 4, perempuan 3, laki-laki 1. Sidorahayu 10 laki-laki 6, perempuan 4, Gunung Keramat 1 dan Gunung Sari 1. Itu yang kita validasi terakhir yang untuk tahun ini laporan Mei. Kita belum data solar kemarin, makanya ini banyak berkurang karena ada yang sudah lulus. Jadi yang ini kalau BNPS-nya ada. Totalnya 52. 52. Saja. Yang saya hormati Bapak Camat yang mewakili, yang saya hormati Bapak Dananul yang mewakili, Bapak
tadi selamat dan tim dari kabupaten yang saya hormati dan seluruh peserta rapat yang sedikit saja Pak, saya ingin menyampaikan masalah mungkin jumlah peristiwanya peristiwa nikah. Jadi karena ini memang sudah ada kerjasama antara Kemenang, kemudian BKKBN dan sana ya. Jadi menindaklanjuti dari beberapa lokmen yang sudah kita jalankan. Jadi memang masih ada terkendala di dalam itu untuk apa yang LCMIL ya, LCMIL itu juga masih banyak kendala. Tapi memang perlahan kami upayakan Catim itu harus mengisi aplikasi itu. Dan perlu kami sampaikan bahwasanya dari Januari sampai dengan Mei, akhir Mei kemarin, jumlah peristiwa nikah yang ada tercatat di kantor urusan agama Kecamatan Sumur ini jumlahnya 87 peristiwa nikah. Dan itu perlu diketahui bersama bahwasanya 87 pasang ini dari segi usia ya, dari segi usia itu memang ada yang masih dalam usia subur antara umur 19 tahun sampai 35 tahun itu. Kemudian juga ada juga yang sudah di atas usia subur. Jadi kalau yang namanya sudah ngomong di atas 45 tahun ke atas yang menikah itu tentunya nggak mungkin lagi kami sampaikan untuk mengisi LCMIL Pak ya. Ya karena nggak ada harapan untuk hampir kan begitu. Karena LCMIL itu kan memang diperuntukkan bagi calon pengantin yang memang kan yang siap hamil kan gitu. Dan ini juga ada kendala bahwasanya kalau dulu Mas sudah ditunjuk pendamping ya yang ada di desa-desa itu, dan ternyata ketika kami arahkan di desa itu ya untuk menemui pendampingnya ini agak ada problem karena kadang ditanya nggak tahu Pak di mana itu rumahnya bidannya kan begitu. Nah dalam hal seperti itu kami arahkan kalau memang nggak tahu di desa itu pendampingnya itu khusus aja gitu ya. Artinya di puskesmas juga bisa dicatat untuk pendampingan dalam hal pengisian aplikasi LCMIL gitu. Nah dari situ kami mengharapkan bahwasanya memang yang namanya sosialisasi memang tidak ada hentinya. Artinya baik kami di KUA mungkin dari TKB mungkin dari desa ini tetap berupaya bagaimana caranya usia subur itu memang harus mengisi daripada aplikasi LCMIL itu yang gunanya untuk apa? Ya untuk mengetahui bahwasanya ada peluang apa tidak ketika memang dia akan melaksanakan satu pernikahan, kondisi badannya ya kan, apakah dia memang tercukupi gizinya atau tidak. Nah itu ini perlu. Jadi ketika kami juga di KUA nggak bisa mau mengukur lingkar apa, kan kemudian mau nimbang. Yang kami lakukan di KUA itu betul-betul melihat Pak, apakah dia betul-betul jenis kelaminnya laki atau perempuan itu. Ini memang mengadakan program 1 juta sertifikat halal gratis. Nah untuk di wilayah Semuli ini yang sudah terbit sertifikatnya kemarin ada sekitar 36 sertifikat yang sudah kami berikan ya kepada pelaku usaha. Sebagai konvergensi itu artinya dari berbagai sektor kita berkumpul bersama bermitra melaksanakan satu kegiatan program nasional itu disebut dengan percepatan penurunan stunting. Kita tidak salah Pak Babinsa. Kita sudah bekerja. Tetapi kok permasalahan ini nggak turun-turun, ini opo loh ini? Ada apa ya Pak ya gitu? Apa kendalanya? Rupanya itu tadi perilaku orangnya yang sulit dirubah. Imbas gaya modern. Nah, artinya kalaupun kita terus-menerus memberi masyarakat ini dengan bantuan, tetapi kalau tidak merubah perilaku hidup itu sia-sia. Dapur sehat atas stunting. Kita dia karena terlalu banyak program jadi lupa. Ketinggalan gawat.
Jadi dahsyat itu adalah dapur sehat atasi stunting. Kita laksanakan ya Pak, ini Pak Wakil Kepala Desa kemarin ramai-ramai di lapangan itu sampai memanggil chef dari pusat Pak. Jadi melaksanakan tentang dapur sehat yaitu makanan tambahan berupa olahan inovasi dari ibu-ibu kader PKK, kader kesehatan untuk memberikan makanan asupan kepada anak untuk mencegah stunting. Untuk merubah perilaku, untuk merubah gaya hidup ini memang agak sulit karena mungkin sudah dari tradisi yang sudah berpanjangan sehingga untuk merubah kebiasaan sulit. Jadi sebenarnya yang bisa merubah perilaku itu adalah dari mindsetnya. Jadi cara pandangnya, cara berpikirnya. Kalau ini memang bisa merubah mindset mereka yang ada di desa-desa ya. Nah ini insya Allah program untuk penanggulangan stunting ini mungkin lebih mudah. Nama-nama baik yang baik adres untuk diberikan bantuan oleh Bapak Ibu pejabat petinggi kita yang ada di SK tersebut. Jadi merupakan Bapak Asuh. Itu nanti teknisnya pernah ada rembuk stunting kabupaten sudah kami sampaikan pada saat itu, tetapi mungkin ada yang tidak ikut lah ya, belum nyampai. Itu isinya adalah bagaimana secara teknis penyampaian BAS itu, apakah nanti berupa sepertinya sih makanan gitu ya Mas Wahidin ya, kita harus memberikan makanan bukan berupa uang, tetapi kepada anaknya, bukan orang tuanya. Kan kadang-kadang kita ini salah sasaran Bu Anis. Kita berikan makanan kayak PKH kemarin ada yang menyampaikan, kita berikan telur yang makan bukan anaknya, keluarganya yang rumahnya belum punya rumah. Kalau nenek itu gak punya rumah tapi keseharian suami juga buruk rasa. Jadi mungkin dari ekonomi juga berdampak pada stunting ini. Dan yang lebih apa ya, ironis dan kita harus sama-sama tahu. Kadang-kadang seperti sampaikan kita tadi, orang tuanya sekarang apa ya, mengabaikan kebutuhan anak loh. Kadang-kadang kita loh berbedak mahal, HP-nya Android, tapi kebutuhan makanan yang kurang ini. Sampai dengan September atau Oktober 2024. Jadi khusus yang untuk nabati Bu. Jadi kalau untuk produk kita hewani belum bisa Bu, karena emang di Lampung Utara belum ada rumah potong yang bersertifikat halal. Jadi kalau emang untuk yang karena emang KUA ada penyuluh yang ada di desa-desa, Pak ya ada penyuluhnya, monggo silakan hubungi KUA setempat karena memang ini informasi dari Kemenang bahwa informasi sertifikat gratis untuk UMKM yang ada di Kecamatan Abung Semuli Bu Bekasi. Jadi istilahnya monggo yang ada UMKM misalnya produk dari kopi atau olahan-olahan dari kita yang bahan setempat lokal kita, monggo kalau emang kita mau di label halal silakan Bapak Ibu yang ada di sini tolong informasikan kepada UMKM yang ada di Kecamatan Abung Semuli agar bisa menghubungi KUA atau penyuluh KUA yang ada di Kecamatan Semuli itu. Dengan harapan jangan sampai ada pertemuan yang seperti ini, yang bagus seperti ini, nggak ada bekasnya gitu Mas. Jadi beberapa tahun yang berjalan ini memang butuh waktu, butuh ketelitian, butuh sosialisasi yang harus kita sampaikan. Nah, mohon maaf, kepala desa yang sebagai di dalam forum ini, tolong Pak sampaikan nanti dalam forum apapun yang masalah, dalam forum RT, dan sebagainya. Mungkin kebetulan lah sama desa-desa yang lain. Barangkali itu, kalaupun ada yang bisa memberikan kontribusi ke dalam lagu ini bisa silakan. MUI maka siap-siap untuk tidak boleh beredar, artinya akan cabut. Nah, sebenarnya ini juga menunjang perekonomian masyarakat. Dan perlu saya sampaikan bahwasanya yang tadi sampaikan memang programnya adalah program makanan yang bersumber dari nabati. Nah, bagaimana dengan yang hewani? Ada yang boleh, yaitu kalau bahan bakunya dari ikan atau dari belalang, Pak. Karena kalau ikan atau belalang itu walaupun dia bangkai masih halal. Nah ini, kecuali kalau seandainya ngomong berasal dari daging kambing, daging sapi, daging ayam, nah itu belum saatnya. Nanti suatu saat mungkin
bahan baku yang berasal dari hewani mungkin akan diproses juga. Karena kita ini untuk menghindari daripada triple ya. Jadi kalau seandainya nanti sosis segala macam itu kan harus yang buatan industri membuat itu kan prosesnya lama panjang. Jadi nanti akan dilihat sapinya sehat apa tidak, cara motongnya gimana kan gitu. Jadi panjang ceritanya. Juga Pak, saya sampaikan kepada rekan-rekan kepala desa yang ada di sini karena memang mohon maaf Pak, kita tidak bisa menghadirkan di rapat ini karena memang keterbatasan anggaran Pak. Bukan kami milih-milih, memang anggarannya tidak ada dan mohon maaf karena memang terjadi refocusing dan pergeseran itu pasti Bu ya, karena memang di kesehatan juga ada refocusing dan pergeseran, maka inilah yang hadir di sini. Ini memang orang di kecamatan atau di puskesmas dia akan banyak Bu ya, 50 sampai 100 orang, begitu juga dengan di kecamatan. Jadi minta tolong Bu, saya selaku perwakilan dari DPP DKP akan nanti kalau memang ada login kecamatan atau login puskesmas disampaikan Bu beberapa hal yang kita bahas nanti. Salah satunya ada Sehati, terus ada lagi TPK Pak Sela agar bisa bersosialisasi lagi, agar berjalan lagi dan diupload di aplikasi LCMIL Pak. Karena memang di aplikasinya itu sampai dengan bulan April baru 2 Pak. Jadi semoga di yang seterusnya sudah banyak di aplikasi LCMIL karena memang Insya Allah Mary salah satu tim yang ada di Kecamatan Semuli. Aplikasinya kalau memang nggak bisa dibantu, Insya Allah Ibu Mary bisa membantu di aplikasi untuk mengikut aplikasi LCMIL. Lingkar lengan kalau sekian diawasi, berikan tablet tambah darah, berikan penyembuhan, via chat WA datangi. Kalau memang bermasalah rujuk, luar biasa. Tetapi kok tidak berubah? Ternyata perilaku kita yang kayaknya sulit untuk dirubah. Saya kemarin di Jawa Timur ya Mas, itu kalau ada pertemuan tentang stunting ataupun berkaitan dengan yang mungkin kurang dipahami, itu mereka malas datang. Ada 12 kepala desa yang datang cuma 2. Bagaimana ini mau tersampaikan kepada masyarakat? Kalau pemangku-pemangku jabatan yang memiliki kewenangan, kemudian memiliki daerah itu tidak mendukung program ini. Artinya, Bu, ini tugas Ibu di sini. Untuk kalaupun misalnya ada rakor, ada rapat, ada apa, disisihkan tentang percepatan penurunan stunting. Misalnya rakor, ini mohon maaf ini Bu ya, hanya masukan. Ada tim PKK rapat, PKK sampaikan tentang stunting. Undang ibu-ibu yang berkompeten ini, Bu Anis, Bu Nita, ibu-ibu, kepala desa, KUA untuk menyampaikan. Jadi kader dari TPK ini adalah salah satunya PKK. Ujung tombaknya adalah PKK untuk menggerakkan masyarakat. Salam sejahtera kita semua. Tapi pun, mohon maaf sebentar saja kami menyampaikan dalam hal ini untuk kegiatan penanganan stunting. Pada rapat kesempatan yang lalu disampaikan bahwa memang untuk dari Pak Kepala Kakak juga hari itu kita sama-sama hadir Pak ya, tidak ada bahasanya yang ditutup-tutupi, data real. Jadi itu juga mungkin apa adanya Bapak Ibu yang dari kabupaten bahwa yang disajikan adalah data nyata. Dari pernah disampaikan juga apa adanya saja. Tidak ada bikin, tidak ada ini semuanya memang itu real bahwa memang terjadi. Satu, apapun di kegiatan berikutnya, masa berikutnya terjadi kenaikan untuk kader yang di bawah, saya rasa sudah bekerja juga luar biasa. Dan ada kenaikan pun ini juga tanda tanya. Kita akan sama-sama mencari ini di mana sebetulnya apa ya, beban yang kita tanggung bersama ini bukan tanggung jawab orang ke orang, tanggung jawab lintas sektoral sebetulnya, bukan dari desa saja ataupun dari kecamatan saja. Dari ini sama-sama kita memikul tanggung jawab ini. Apa kira-kira yang saya rasa dari Pak Kepala Kakak sudah benteng pertama ketika orang mau nikah ini harus seperti apa pembekalannya, di kesehatan juga sudah diperiksa kesehatannya suami istri, jenjang sudah berjenjang sebetulnya Pak. Ini kira-kira apa akar dari itu semua? Kalau login di puskesmas itu emang data tidak ada yang ditutupin ya Pak ya. Cuma kalau menurut pribadi saya ya, sepertinya masalah stunting ini bukan ujungnya itu bukan karena kekurangan gizi yang karena kita tidak mampu, itu kayaknya enggak ya Bu ya. Kayaknya mungkin karena perilaku.
terus mungkin perilaku dari ibunya yang pendidikannya kurang atau seperti apa gitu ya Pak ya. Terus saya mau menanggapinya tadi tuh Pak, Pak kalau yang masalah fasilitator ya Pak ya. Bu, maaf ya Bu ya, fasilitator memang kemarin kan dikirim 3 ya Bu ya. Itu setiap Bu, untuk ini yang ODM itu dilibatkan nggak Bu yang dari KUA Bu? Kan ini ya Bu ya, mungkin kan untuk masalah stunting itu mungkin ada perilaku yang masih buang air sembarangan gitu ya. Jadi kan kemarin kan termasuk yang itu ya Pak ya, ODM itu ya Pak ya. Jadi saya berharap aku nanti masukkan ke Ibu Kapus ya karena ini dilibatkan ya Bu ya. Kalau yang untuk kecamatan kan Mas Anton waktu itu karena saya perempuan waktu itu yang dikirim Mas Anton biar langkahnya lebih cepat, geraknya lebih cepat gitu Bu. Ya karena saya lihat kok di Abang Semulin makin lama semakin naik. Kalau suka maju karena sudah ODM, alhamdulillah ya Mas ya. Tahun kemarin ODM sudah turun jadi 2. Yang lainnya masih ini untuk desa lain yang Bapak Nasri kan kebetulan ini Pak besok hari Jumat verifikasinya Pak. Nanti saya apa yang tadi Bapak dan Ibu sampaikan, sebenarnya memang yang berat itu untuk di Abung Semuli ini itu tadi sepertinya dari pola hidup ya, pola hidup itu karena benar untuk bantuan itu mungkin ada dari PKH, BPNT, terus mungkin dari Dinkes Bu ya, terus dari ADD. Cuman kalau dalam pemberiannya tidak tepat sasaran itu susah juga gitu. Jadi mungkin di situ dalam penyaluran bantuan-bantuan itu PKH terus BPNT dari Dinkes, nah itu sebaiknya puskes maupun dari posyandu itu benar-benar ini mendampingi gitu. Jadi bantuan itu bisa tepat sasaran lah gitu. Paling tidak itu dengan adanya bantuan itu kan selagi dia 1000 HKP itu masih bisa lah. Terus mungkin tadi ya dari 52 orang itu dapat nggak datanya dia itu menerima bantuan apa gitu. Nah itu mungkin penting juga itu Bu. Misal dari 52 orang itu ternyata ada yang nggak keluarganya nggak menerima dari PKH gitu atau BPNT. Nah itu bisa didata, nanti kita koordinasikan ke kalau dia nggak dapat di PKH berarti bisa ke tenaga ahli untuk program P3MD-nya gitu, atau ke dinsosnya dari dinsos kan gitu. Nah itu mungkin bisa didata Bu dari 52 orang itu karena memang stunting ini koordinasinya begitu luas mencakup segala aspek. Pada kesempatan ini spesial Abung Semuli dan Belambangan saya mengikuti. Jadi ada beberapa program yang mungkin akan saya sampaikan, kebetulan saya kasih Bina Ketahanan Keluarga dan Indonesia itu sangat berhubungan sekali dengan yang namanya stunting. Di sini ada TPK kader-kader kami, begitu juga dengan KUA, ya kader-kader kami menginput catin-catin itu untuk sebagai salah satu prasyarat ya Bapak KUA ya sebagai syarat untuk mereka. Nah pada kesempatan kali ini Bapak Ibu mungkin tadi sudah saya simak beberapa hal yang disampaikan khususnya data stunting ya Bu ya, Bu Mita selaku ahli DJ-nya di Puskesmas bahwa data stunting total 52 orang di Kecamatan Semuli. Ini sudah stunting ya Bu Mita? Sudah validasi dari Dinas Kesehatan ya, dari Dinas Kesehatan ini ya. Nah inilah mungkin ya Bapak Korlu ya. Saya ingin menyampaikan saja bahwa data stunting yang kami terima ya
khususnya dari seluruh kecamatan itu memang kalau dari Dinas Kesehatan itu kriteria data stunting. Tetapi untuk stunting kita program nasional, stunting itu ada beberapa kriteria. Tidak hanya dalam ukuran tinggi dan berat badan, tadi sudah disampaikan. Tetapi kalau kita mengatakannya adalah beresiko, artinya ini masih bisa diperbaiki sehingga tidak disebut dengan stunting. Karena kalau dia stunting berat, saat ini posisi kita berada di urutan kedua. Bapak Ibu tahu berapa nilai persen Lampung Utara? 24,05% dari 20,02%. Artinya kenaikan itu ada 4% lebih. Nah, itulah PR itu kita bersama, ya. Yang duduk-duduk di sini tidak bakalan bisa menurunkan kalau tidak ada kerjasama di antara semua lini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun kami dari Dinas Pendidikan dan KB Kabupaten Lampung Utara hari ini dalam rangka melaksanakan mini lokakarya mini tentang percepatan penurunan stunting dengan berbagai lintas sektor yang terkait untuk kiranya dengan mengadakan mini lokakarya ini dapat memberikan masukan-masukan dan juga kejadian yang ada di daerah khususnya di kecamatan untuk memberikan masukan kepada kami untuk segera melakukan penuntasan penurunan percepatan penurunan stunting. Kiranya untuk dapat bantuan dan kerjasamanya, semoga percepatan penurunan stunting ini dapat kita laksanakan bersama. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tidak lanjutnya Ibu, untuk kedepannya gimana Bu? Untuk kedepannya kami selalu memberikan tentang penyuluhan-penyuluhan, kemudian kami memiliki 1.296 tim pendamping keluarga yang mendampingi untuk penjaringan dalam menjaring calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan yang untuk mendaftarkan diri 3 bulan sebelum menikah agar dapat selalu diawasi, kemudian diberikan bimbingan supaya dapat melahirkan dengan anak-anak yang tidak menjadi stunting atau mencegah stunting sejak dini. Untuk Abung Semuli sendiri Ibu, berapa jumlah yang kena stunting? Abung Semuli sendiri yang beresiko itu terdapat data untuk saat ini ada 52 balita itu yang beresiko. Nah, mudah-mudahan itu dapat segera teratasi dan tidak menjadi stunting untuk anak balita kita. Untuk Pak Korlo nih, ada tanggapan untuk acara kita ini Pak Korlo? Berkaitan dengan stunting ini, saya berharap dari beberapa tim di desa, ada 7 desa di wilayah Kecamatan Abung Semuli ini, agar kisahnya bisa duduk bersama dalam satu tim untuk bisa menanggulangi tentang penurunan stunting. Hal ini bisa dikondisikan dengan kesehatan PKK dan BPKPD. Demikian harapan saya. Untuk langkah kedepannya Pak Korlo, udah ada Pak Korlo? Hal ini kalau untuk ke depan yang jelas penurunan stunting harus kita upayakan dengan berbagai macam, dengan melakukan LC-Mail khususnya di Kawa untuk pendampingan catin khususnya. Ada pesan-pesan Ibu terakhir kali Ibu? Pesan terakhir untuk mari bisa bersama kita cegah stunting sejak dini. Semoga stunting, percepatan penurunan stunting ini cepat hilang dari Kabupaten Lampung Utara. Stop stunting. Tahan.